Shalom semua. Selamat Natal bagi kita. Selamat Natal. Haleluya. Nah, minggu yang lalu ya kita berbicara tentang ya Natal adalah sukacita. Dan sekarang kita berbicara tentang Allah beserta dengan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Boleh ditampilkan ya di layar. Matius pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama ya, tiga ayat saja. Ayat 21 kita mulai 1-2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Allah menyertai kita. Nah, tema khotbah hari ini berbicara tentang Allah beserta kita. Kata Immanuel sangat populer di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, saudara, ini sudah dinubuatkan tentang Immanuel. Ini hebatnya Alkitab itu, saudara, tidak muncul begitu saja. Makanya kita bangga memiliki Alkitab yang berisikan nubuatan yang sungguh ajaib dan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi sesuatu kalau tidak dinubuatkan sebelumnya. Makanya kalau ada nabi yang tidak dinubuatkan sebelumnya, itu nabi roh, bukan nabi yang dinubuatkan dalam Alkitab. Nabi Batak, ya Batak nabi roh ya. Ya, jadi bukan nabi yang dinubuatkan. Nah, kita Yesaya mengatakan, kalau kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, sebenarnya apa sih pengertian Immanuel? Nah, beberapa pengertian Immanuel dalam beberapa bahasa, saudara. Pertama, arti Immanuel dalam Kristiani artinya Tuhan beserta kita, seperti yang dikatakan tadi di sini. Yang Tuhan beserta kita. Nah, Immanuel dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan bersamaku. Arti Immanuel dalam sejarah kata lain, yaitu Immanuel bisa juga diartikan Emmanuel, ya. Dan kemudian Immanuel dalam bahasa karakteristik orang yang independen. Tahu artinya orang independen? Artinya tidak bergantung kepada siapapun. Orang namanya independen itu artinya enggak bergantung kepada siapapun. Ya, atau bisa juga diistilahkan sulit untuk dipengaruhi, teratur, penuh semangat, dan diselimuti dengan jiwa spiritual. Jadi itu bahasa karakteristik daripada kata Immanuel. Tidak gampang dipengaruhi, mandiri, independen. Makanya kalau umat Kristiani itu adalah orang independen, saudara. Hanya dia bergantung kepada satu pribadi, yaitu Allah yang ajaib, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya iman percaya kita harus benar, iman yang percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak bergantung dengan apa kata dunia. Nah, kalau kita berkata bahwa Allah beserta dengan kita, berarti hanya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita katakan Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, tetapi kita masih mengandalkan manusia. Tapi kalau seseorang berkata bahwa Allahku, Allah yang menyertai aku, Allah Immanuel, berarti saya adalah orang yang mandiri. Hidupku hanya sepenuhnya bergantung kepada Dia
Dia yang menciptakan langit, bumi, serta isi. Dan makanya kalau orang berkata bahwa Allah melawat kita, sebenarnya bukan pada waktu ibadah itu Allah melawat kita, tetapi pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, janji ini sudah ditepati bahwa Allah beserta dengan dia di dalam wajah Roh Kudus. Mungkin lagi bukan hanya sosok manusia seperti Yesus pada waktu dia berada di dunia ini, tetapi wujud yang menyertai kita, saudara, yang ada di tengah-tengah kita, bahkan yang ada di dalam hidup setiap orang percaya, yaitu dalam wujud Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Allah menaruh Roh-Nya di dalam kita, dan Dia ingin dengan cemburu. Makanya nggak boleh kita menyembah berhala. Orang yang sudah percaya Yesus, jangan coba-coba lagi menyembah berhala. Jangan lagi katanya karena sibuk kepada dukun. Karena Allah yang di Roh Kudus yang ditaruh Allah di dalam diri saya dan saudara adalah Dia ingini dan Dia cemburu apabila kita menyembah Allah yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Immanuel, berarti kita sepenuhnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan bergantung kepada Allah lain. Pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, banyak bangsa Yehuda yang menggunakan kata ini, terutama pada saat bangsa Yehuda berada dalam kesesakan. Mereka selalu berkata Allah selalu beserta dengan kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Berkat pertolongan Immanuel, bangsa Yehuda berhasil lepas dan bebas dari kesesakan yang mereka rasakan. Kebebasan juga mereka akan rasakan karena mereka percaya akan janji Allah dan percaya kepada apa yang dibuatkan di dalam kitab suci. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat menghargai kata Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita ini. Begitu juga dengan kita sebagai umat percaya pada zaman perjanjian baru. Harus benar-benar kita menghargai yang namanya Allah beserta dengan kita. Itulah sebabnya kalau Allah ada di tengah-tengahmu, jaga tingkahlah kamu. Engkau harus menjaga kekudusan karena Allah ada di tengah-tengah. Kalau bangsa Israel berperang, maka Musa berbicara kepada mereka seperti apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, bahwa mereka harus menguduskan diri sebab Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kata ini saudara berbicara tentang Allah beserta dengan kita, maka kita harus terus-menerus kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena Allah ada di antara kita, Allah beserta dengan kita, Allah beserta di tengah-tengah keluarga kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala kesesakan dan persoalan, walaupun kita ada di dalam tengah-tengah pandemi sekarang ini. Tetapi percayalah, apa yang dijanjikan oleh Allah ini adalah Allah selalu menyertai kita. Dia tidak tergantung dengan keadaan, Dia tidak tergantung kepada musim corona. Dia hanya bergantung kepada apa yang Dia janji. Dia hanya bergantung kepada dirinya. Itulah sebabnya melangkah bersama dengan Tuhan, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Kita membutuhkan Immanuel agar Allah selalu ada bersama kita untuk menjaga hidup kita kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan, kiranya Tuhan selalu hadir untuk mengawasi dan melindungi kita. Ada beberapa makna Bapak Ibu Saudara, kenapa kita memastikan diri kita bahwa kita memiliki Allah yang beserta dengan kita, Allah Immanuel. Pertama adalah bahwa Dia beserta dengan kita untuk memberikan kepada kita jaminan dan keberanian bagi umatnya untuk menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Saya ulangi lagi saudara, kalau Allah beserta dengan kita, berarti Dia memberikan kepada kita jaminan dan keberanian untuk menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Kita tidak menjadi umat yang cengeng. Engkau yakinkan dirimu bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang selalu beserta dengan kita. Engkau pastikan dirimu bahwa engkau telah membuka hatimu bagi Dia, bagi Allah kita, bagi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Makanya dikatakan di dalam ayat 21 tadi, Ia melahirkan laki-laki dan engkau menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa.
Mari kita Tuhan memberikan kepada kita jaminan, saudara, bahwa Ia beserta dengan kita untuk menyelamatkan kita. Kita gak perlu takut untuk menghadapi persoalan hidup ini, saudara. Banyak orang yang salah mengartikan arti hidup ini. Mereka merasa bahwa persoalan yang paling berat itu adalah makan dan minum. Sesungguhnya bukan itu, saudara. Saya katakan kepada saudara, ya kepada kita semua, sebenarnya kalau hanya untuk makan dan minum dan untuk menjadi kaya, saudara, orang-orang yang tidak percaya Yesus pun mereka kaya. Tetapi sesungguhnya bukan persoalan hidup yang berat tentang namanya makan dan minum. Saya merasakan selama 1 tahun ini, saudara. Memang betul pada waktu bulan Maret kalau nggak salah yang pandemi ini didengungkan di Indonesia, ya jujur secara pribadi juga saya berkata, aduh bagaimana nanti tahun ini, bagaimana usaha sudah mandek semua, udah pasti Zoom semua di rumah, tidak ada lagi persembahan, bahkan boro-boro mungkin ada perpuluhan, nggak ada. Bagaimana kami sebagai hamba Tuhan? Tetapi kami ada sebagai hamba Tuhan. Ada sebagaimana ada. Saya nggak kurus, kerontang. Amin, saudara. Amin. Pak Roni sehat walafiat. Pak Neo, siapa lagi? Kak Hermi, sehat walafiat. Dan juga semua kita yang ada di tempat ini. Ada yang menyaksikan beberapa waktu yang lalu, waduh dipotong gaji, ada yang di PHK, saudara. Tetapi lihat pertolongan Tuhan, saudara. Kalau hidup ini, kalau kita hanya terfokus kepada persoalan, saudara, maka kita sudah menjadi tawar hati. Jalani aja hidup ini bersama dengan Tuhan. Buktinya penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, saudaraku kekasih, tidak ada yang meninggal. Beberapa waktu kemarin, ya saya katakan ya kemarin ya dalam diri saya akan di tanggal 31 nanti saya akan putar nanti ya flashback pelayanan kita selama tanggal 31 selama tahun 2020 ini. Saya akan buat videonya siapa aja yang sudah lahir tahun 2020 ini, bagaimana pertambahan jiwa-jiwa di jemaat, bagaimana siapa yang meninggal. Dan saya lihat kemarin tidak ada yang saya makamkan sepanjang tahun ini, saudaraku kekasih. Untuk jemaat. Kalau mama saya, iya, itu bukan jemaat kita di sini, di sana. Di sini yang saya ngomong. Tuhan pelihara selama pandemi yang ditakuti oleh dunia, saudara. Kita sudah dipelihara Tuhan. Kita sudah ada di penghujung tahun. Sampai saya persiapkan khotbah ini, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu. Saya kagum akan Tuhan. Kita harus kagum akan Tuhan selama tahun 2020 ini. Sekalipun banyak orang yang takut menghadapinya, tetapi ini antara Tuhan yang memelihara jemaat ini. Selayaknya kita berkata terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kita harus memiliki keberanian untuk maju di tahun 2021. Kalau Allah sudah menolong kita di dalam pandemi ini, saudara, saya percaya Allah terus menolong kita, asalkan kita selalu bergantung kepadanya. Coba flashback tahun 2020 ini. Betapa ngerinya, saudara, boleh saya katakan di tempat ini, saudara. Secara logika manusia itu mustahil. Tetapi kita memiliki Allah yang ada di tengah-tengah kita. Kita memiliki Allah yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Makanya untuk melangkah bersama dengan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, kita perlu keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Apapun masalah hidup, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah keuangan anak-anak, bahkan masalah keluarga sekalipun, percayalah, kasih-Nya akan selalu menaungi anak-anaknya. Uluran kasih dan kebaikannya tak pernah habis dalam hidup kita. Ia akan membantu kita mengalahkan kesulitan. Dia akan membantu kita mengalahkan kekhawatiran. Dia akan membantu kita untuk mengalahkan ketakutan.
Dan yang kedua, jika Allah bersama dengan kita, selain daripada Ia memberikan jaminan dan keberanian bagi kita untuk menghadapi persoalan hidup ini, yang kedua adalah Dia beserta dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kelemahan. Ia yang menciptakan kita mengetahui keterbatasan kita. Semua umat yang ada di dunia ini, Ia ketahui sifatnya dengan sangat mendalam. Oleh karena manusia memiliki keterbatasan, Yesus selalu hadir untuk membantu kita melalui Roh Kudus-Nya. Bahkan Ia sendirilah yang berinisiatif untuk membantu kita. Berbagai macam bantuan dalam hidup berasal dari Allah. Bantuan tersebut juga datang dalam berbagai macam cara. Allah pelihara kita, baik dari orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Allah selalu mengulurkan tangannya dengan cara apapun. Kalau Elia, Tuhan cukupkan apa yang Dia butuhkan selama 3,5 tahun. Lamanya kekeringan pada waktu itu, saudara. Tuhan pelihara dia dengan seekor burung gagak. Mustahil kan? Burung gagak itu pemakan daging, tetapi setiap pagi burung gagak selalu mengirim sama dia daging. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dia mengerti keterbatasanmu. Dia mengerti. Dia mengerti tetesan air matamu. Dia mengerti persoalanmu. Tetapi dalam hal ini Dia beserta dengan kita. Tidak perlu kita khawatir. Kita tidak perlu takut. Allah mengalahkan itu bila mata rohanimu tertuju kepada Dia. Makanya pada waktu Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Yesus, maksud saya, Guru, kalau Engkau itu, suruhlah aku supaya aku berjalan di atas air ini, di dalam atas danau. Pada waktu Yesus berkata, ayo mari. Dan 1 langkah, 2 langkah, saudara, Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi kitab suci menyatakan bahwa saudara, pada waktu Dia merasakan tiupan angin, akhirnya fokusnya kepada Yesus bukan lagi, saudara. Akhirnya dia tenggelam. Saya percaya kalau fokusnya kepada Yesus, saudara, dia akan menggapai sampai di sana. Dia tidak akan tenggelam. Begitu juga kita memiliki iman bahwa kita memiliki Allah yang ada di tengah-tengah kita. Jangan kita lagi untuk mendengarkan apa kata dunia, dengarkan apa kata Tuhan Allahmu. Maka itu akan hidup. Sekalipun dunia mengkhawatirkan bahwa saya baca kemarin bahwa corona lagi bermutasi. Saya nggak tahu karena sibuknya saya mempersiapkan khotbah saya, saudara. Saya nggak baca artikel itu sana. Apa maksudnya lagi bermutasi? Saya dengar sih katanya bahwa ada yang lebih dahsyat lagi. Nah, apakah kita takut? Jangan takut. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang ditakutkan itulah yang menimpa. Berjalan bersama dengan Tuhan. Imani bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan hadir dalam rupa manusia. Jika Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah beserta dengan kita, maka Tuhan hadir dalam rupa manusia. Fakta mengembirakan bagi kita di dalam peristiwa Natal, saudara, kita memperingati bahwa Allah, firman Allah telah menjadi manusia. Ketika Allah mengutus Yesus untuk hadir dalam wujud manusia biasa, Ia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ia bisa marah, ia bisa sedih, ia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia bisa senang. Dia juga ada ketawanan hati. Yang hadir ke dunia dalam wujud Immanuel untuk menyertai kita umat manusia.
Allah bukan lagi Allah yang jauh bagi kita. Dia sudah menjadi manusia. Itulah yang berita Natal. Kita tidak terikat dengan tanggalnya. Tetapi yang saya kasih tahu kepada kita sekarang ini, saudara, bahwa Allah telah datang dalam wujud manusia. Itulah yang kita peringati. Dan kita bersyukur karena Allah itu bukan Allah yang jauh bagi kita, tetapi Allah yang merasakan apa yang kita rasakan. Seperti apa yang saya katakan tadi, dia menangis. Dia merasa lapar. Jadi jangan ada orang yang berkata, Tuhan sih gak merasakan apa yang kurasakan. Yesus sudah merasakannya. Maka sampai dia taat sampai di kayu salib. Dia menderita. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Mungkin engkau bisa tidur di sofa di tempat tidur yang enak. Engkau bisa duduk di sofa yang empuk. Tetapi Yesus berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Betapa menderitanya, saudara. Dia raja yang mulia yang diagungkan, saudara, dari surga. Malaikat sujud di hadapannya, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba sampai taat di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita memiliki penyelamat yang luar biasa, saudara, yang sudah dinubuatkan di kitab suci. Sebab oleh dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Dalam wujud manusia dia telah memperdamaikan kita sebagai korban seperti tuntutan hukum Taurat. Dia membawa darahnya sendiri sebagai penebusan dosa satu kali untuk selamanya. Kalau dalam perjanjian lama, setiap tahun mereka mempersembahkan persembahan yang dibawa oleh imam besar mereka, Bapak Saudara, untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Tempat untuk meminta penebusan dosa bagi umat Israel. Tapi syukur bagi kita sekarang ini, saudaraku kekasih, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, saudara, itu semua terbelah, kata firman Tuhan. Artinya bahwa kita gak perlu lagi memiliki lagi sebagai penantara kita lagi. Dia adalah sebagai imam agung kita, saudara, yang membawa tebusan, pengorbanan tebusan bagi kita seperti apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Masa hidup Yesus sebagai manusia berakhir ketika ia menyerahkan dirinya pada peristiwa penyaliban di Bukit Golgota. Ia melakukan hal tersebut untuk menebus dan memperdamaikan kita dengan Bapa, membebaskan kita umat manusia dari dosa. Walaupun dia tidak hadir lagi dalam wujud manusia, tetapi Yesus masih tetap hadir dalam hidup kita. Ia hadir dalam wujud Roh Kudus. Kita bersyukur, saudara kekasih, bahwa Allah selalu menepati janji. Ia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Yang memberikan kepada kita Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti yang saya ulangi lagi, saudara, kalau Roh Kudus ditaruh Allah di dalam diri kita, dia ingin dengan cemburu. Makanya sebagai seorang percaya, kita harus menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Hilangkan namanya persungutan, hilangkan yang namanya apa? Perzinahan, percabulan. Ya, ada 5 dosa besar di sana yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10, ya, yang dilakukan oleh umat Israel sehingga mereka mati di paku ular di padang gurun, dan mereka tidak bisa masuk di tanah perjanjian itu karena mereka melakukan 5 dosa besar. Nah, bagi kita orang yang percaya, kalau firman Tuhan itu berkata bahwa sebagai contoh bagi kita yang masih hidup, jangan kita lakukan seperti yang sudah mereka lakukan.
Mari kita jaga langkah kita untuk menghadiri tata kemuliaan Tuhan. Poin yang keempat, hadirnya Tuhan sebagai sumber penopang yang akan menyongkok kehidupan umat manusia. Kasih setia Tuhan senantiasa Dia berikan kepada kita. Kasih-Nya tiada batas, tak pernah berkesudahan kasih-Nya, dan tak pernah memandang kesalahan maupun dosa yang kita perbuat. Meskipun kita hina, Ia tidak pernah memandang hina diri kita. Karena Kristus tidak lagi dengki, sangat berbeda dengan karakter manusia pada umumnya. Ia selalu menganugerahi kita kasih yang berlimpah. Tidak itu cukup bagi kita selaku umat Kristiani, umat yang percaya kepadanya, apabila yang lebih berarti daripada kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Apalagi yang lebih daripada itu tidak ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa ada utusan iblis yang ditaruh dalam dirinya. Dia sudah meminta itu kepada Tuhan supaya Tuhan angkat utusan iblis itu. Tapi syukur bagi Tuhan, Rasul Paulus mengenal siapa Allahnya, sehingga dia berkata bahwa cukup kasih karunia-Ku ada padamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan itulah yang Bapak Ibu Saudara yang membuat kita bersuka cita. Sekalipun mungkin saat sekarang ini ada dalam kesulitan saudara, tetapi pandang Tuhan Allahmu yang memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, anaknya yang tunggal menggantikan kita, sebagai kita adalah orang yang dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita tidak turun dihukum lagi. Kita sudah manusia yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia tidak mengingat lagi dosa kita. Dia sudah buang di tubir laut. Dan inilah yang kita ingat di dalam tahun ini saudara, bahwa kita sudah bebas oleh kasih karunia-Nya itu, yang memberikan kepada kita keselamatan kekal. Engkau cari agama yang lain, tidak ada yang menjamin keselamatan ini. Sekalipun ada iming-iming apapun di dunia ini, saudara kekasih, ingat, kasih Kristus tidak ada yang melebihi kasih apapun. Kasih-Nya sungguh ajaib dan luar biasa, dan Dia memberikan kepada kita jaminan. Dia datang dalam wujud manusia sebagai korban penebusan dosa, dan Dia buktikan bahwa penebusan dosa itu di atas kayu salib. Dia menyokong kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk menghadapi tantangan hidup ini. Dan yang kelima adalah Tuhan hadir kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kalau filosofi dunia berkata, kalau kamu jahat, aku juga jahat. Kalau kamu baik, saya pun baik. Tetapi Tuhan Allah kita tidak seperti itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak menyangka dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Tapi perhatikan saudara, kasih Allah juga menuntut keadilan. Itulah sebabnya kita harus ada keseimbangan antara kasih dan keadilan Tuhan. Jangan hanya kita berkata Allah Maha Kasih, lalu tidak ada hukuman bagi orang yang terus menerus di dalam dosa. Karena Allah adalah Allah yang Maha Adil juga. Dia memberikan kepada kita pengampunan kapan saja dan dimana saja pada waktu engkau mengakui di hadapan Tuhan tentang dosamu. Dia hadir di sana untuk mengampuni engkau. Itulah sebabnya kita jangan mendukakan terus Roh Kudus yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia memberikan kepada kita Roh-Nya tanpa terbatas. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi mau merendahkan diri dan datang untuk menolong umat manusia yang berkesusahan tanpa memandang apakah orang tersebut berdosa atau tidak. Dia mati di atas kayu salib. Dia tidak memandang Dia berkorban kepada siapa, tetapi Dia katakan di sana, Dia penebusan dosa manusia, dosa dunia. Tetapi pada siapa yang menerima penebusan dosa itu akan diampuni dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti kasih-Nya memberikan sinar matahari, saudara. Dia tidak mengenal apakah engkau jahat atau tidak jahat.
Apakah engkau jahat atau orang baik? Selalu kasih, selalu menyinari kita. Tergantung respon kita. Apakah kita meresponi kasih itu, saudara kasih dengan baik atau tidak? Itulah keputusan saya dan saudara. Di dalam momen Natal ini, saudara, ambil keputusan. Engkau membuka hati bagi Tuhan. Jangan engkau keraskan hati. Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Untuk menghampiri kasih karunia Tuhan itu, untuk menerima anugerah Tuhan itu, engkau memiliki hati yang benar-benar hati yang remuk, hati yang hancur. Jangan engkau banggakan diri di hadapan Tuhan Allahmu, tetapi engkau sujud di hadapan-Nya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, asalkan engkau datang dengan hati yang hancur. Asalkan engkau datang dengan hati yang hancur, tetesan air matamu tidak akan jatuh begitu saja. Dia akan tampung di dalam firman-Nya. Itulah Tuhan kita yang memiliki belas kasihan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Dia tidak membeda-bedakan kita dari apapun status kita. Apakah engkau kaya atau miskin, wajahmu jelek atau ganteng, apakah engkau cantik atau buruk, Allah tidak memandangi. Tetapi Dia melihat hati yang remuk yang datang kepadanya, yang datang sujud di hadapannya dengan segala kerendahan hati untuk meminta ampun, yang hadir kepada siapapun tanpa memilah-milah kita. Datanglah kepada Dia di dalam momen Natal ini. Sebelum engkau meninggalkan tahun ini, datanglah kepada Yesus. Coba flashback apa yang engkau lakukan yang mendukakan hati Tuhan selama tahun 2020 ini. Apakah terus menerus hidup dalam kekhawatiran? Apakah engkau hidup terus dalam ketakutan? Apakah engkau hidup terus di dalam dosa? Hari ini Allah hadir di tengah-tengah kita dalam momen Natal ini, saudara. Engkau akan meminta ampun dan engkau buka hati bagi Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, ampuni aku kalau aku selama ini khawatir tentang Engkau. Aku sering bersungut-sungut. Aku mau tahun ini aku tinggalkan dengan segala problemanya. Tetapi aku memasuki tahun yang akan datang dengan penuh keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Karena Allah memberikan kepada kita belas kasihan tanpa melihat siapapun kita. Asalkan kita, sekali lagi saya katakan, asalkan kita dengan datang dengan hati yang hancur. Dan yang terakhir dalam poin ini, Allah beserta kita adiknya. Hadirnya Allah membuat kita menjadi manusia yang bersuka cita. Tema Natal kemarin tentang Natal berbicara tentang sukacita, membawa sukacita. Dan poin ini juga saya hadirkan di dalam Allah beserta dengan kita. Problema hidup bisa saja muncul, tiada henti, dan tak pernah berkesudahan, bertubi-tubi. Sama seperti percobaan yang diizinkan oleh Tuhan kepada Ayub, bertubi-tubi. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi persoalan yang lain. Tetapi dalam hal itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya kita terus bersuka cita. Sukacita orang-orang yang percaya bahwa Allah hadir di dalam hidupnya, dia selalu bersuka cita. Dia tidak tergantung dengan keadaan yang sedang terjadi. Dia hanya dipengaruhi oleh apa yang Allah janjikan. Dan orang-orang yang memiliki pengharapan, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang selalu berpegang kepada janji. Berbagai masalah tersebut memang saya ulangi namun dengan Immanuel kita seharusnya senang dan bersuka cita, karena dengan mengingat nama Immanuel kita diberikan pengharapan baru. Saat masalah datang, Tuhan adalah orang yang menjadi sumber pengharapan yang tak pernah habisnya.
kekuatan dan sukacita yang berikan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Sudah sepatutnya membuat kita selalu bersukacita saat menghadapi persoalan kehidupan. Lagi pula ia tak akan meninggalkan kita sedetik pun, karena dia akan selalu ada di dalam hidup kita. Dia telah memberikan kepada kita Roh-Nya yang selalu menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Kita harus percaya akan hal itu dan jangan kita pernah bimbang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia ada di dalam hidup kita. Dia bukan lagi dalam wujud manusia, tetapi Dia ada di dalam kita, di dalam wujud Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita sebagai penolong di dalam kesesakan. Dia memberikan kepada kita penghiburan. Dia memberikan kepada kita uluran tangan pada waktu kita meminta tolong. Itulah sebabnya kita selalu bersukacita. Allah senang kepada orang yang selalu bersukacita. Allah selalu senang kepada orang-orang yang selalu bersemangat dalam hidupnya. Tidak menjadi orang yang cengeng. Allah tidak membentuk kita sebagai umat yang meminta-minta, tetapi justru Allah menjadikan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari umat Tuhan bila menyongsong tahun atau menyongsong Natal ini bersukacita. Jangan tergantung dengan keadaan pandemi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Bersukacita. Amin. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacita. Jangan semangat kita kendor. Jangan usaha kita kendor. Pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkan hal-hal yang membangun. Jangan dikit-dikit negatif dengan yang lain. Curiga dengan yang lain. Kecurigaan itu bukan berasal dari Allah. Engkau curiga dengan sesamamu, itu bukan berasal dari Allah. Orang-orang yang selalu curiga, negatif, sekarang saatnya tinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Kalau saya evaluasi saudara, kalau saya dongkol sama orang, saya bertanya dalam diri saya, kenapa saya dongkol kepadanya? Kita harus mengevaluasi pikiran yang positif. Tanya kepada diri kita, kenapa kita tidak menyukai orang itu? Jangan-jangan ada yang salah di dalam diri kita. Kita kan sering menunjuk banyak jari satu jari kepada orang lain, tetapi jari yang lain sedang menunjuk kita. Itulah sebabnya kita banyak mengoreksi diri saudara. Sebelum kita meninggalkan tahun ini, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini aku berpikiran negatif terus kepada orang, sehingga pikiranku gak maju-maju terus. Aku kesal, dikit-dikit kesal, dikit-dikit ngambek. Apalagi seorang pelayan, jangan suka ngambek. Harus semangat. Engkau memikirkan hal yang negatif, engkau akan menjadi lemah. Dan bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain? Semangat, sukacita. Dalam melayani Tuhan tetap sukacita, walaupun tidak ada apa-apa kita terima secara fisik. Waktu Natal kemarin saya salut ya kepada para pelayan. Jujur saya katakan saudara, secara biasanya di dalam momen Natal itu biasanya ya para pelayan harus kita berkati. Saya lihat kemarin pas-pasan saudara, bahkan ada yang tidak menerima apa-apa, tapi tidak mengapa dia itu yang luar biasa. Tetap semangat melayani itu. Kadang-kadang jangan kita berpikir bahwa bisa saja di satu tempat kita nggak ada sesuatu hal apa-apa saudara. Mungkin kita menolong sesama kita nggak memiliki, kita nggak mendapatkan apa-apa. Tetapi ingat, keran Tuhan itu bisa dia buka ke tempat yang lain. Engkau mungkin tidak diberkati di satu tempat, maka Allah memberkatimu dimanapun engkau berada. Ada banyak cara Tuhan memberkati kita. Itulah sebabnya kita terus bersukacita. Engkau rugi di satu tempat, Allah membuka keran
yang tidak engkau ketahui. Saya baca sejarah Ishak. Ishak itu orang yang dizalimi oleh orang Mesir, saudara. Dia sudah membuka suatu sumur di sana, melimpah-limpah rumah air di sana. Tetapi orang Mesir dengki kepadanya karena dia diberkati Tuhan. Orang-orang Mesir datang untuk mengganggu, menzolimi, namanya menzolimi. Saya pakai kata menzolimi, ya. Ishak, saudara. Tahu Ishak? Anaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Ishak yang saya bicarakan, dia menggali sumur, ditutup oleh Mesir. Tapi dimanapun dia berada, pada waktu dia menggali sumur di mana saja, semuanya berlimpah air di sana, sehingga terangnya berlimpah-limpah, saudara, dan dia diberkati dan sangat diberkati. Bisa saja orang menutup keran berkatmu di satu tempat, tetapi Allah bisa membuka berkali-kali lipat untuk memberkati. Makanya tetap sekali lagi saya katakan bersuka cita. Natal kemarin, ya, anak-anak yang melayani, ya, biasanya kita memberkati mereka dalam pelayanan, kita kasih PK, walaupun itu tidak fokus mereka, saudara. Saya tanya kepada Angel, kamu gak dikasih? Dia bilang gak apa-apa kok, Pak. Enak, senang, gak ada masalah. Karena jemaah kemarin itu banyak sekali. Jadi fokus kita kepada jiwa. Dan ini yang disukai itu. Amin. Jadi karena kita seorang pelayan itu gak bergantung kepada apapun, kita hanya bergantung kepada Dia. Amin. Karena ada banyak cara tahap Tuhan untuk berkati. Bagi anak-anak yang sekolah yang sedang melayani, engkau bisa saja diberkati masa depan. Kuliahmu diberkati, pelayananmu diberkati Tuhan dengan cara yang dan bukan cara kita. Bisa saja kita berkata hal-hal yang lain, tetapi Allah pasti berkata hal yang lain. Amin. Amin, saudara. Tetap bersuka cita karena Allah ada di antara kita. Allah beserta dengan kita. Allah Immanuel. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal. Tuhan memberkati.